Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kepada materi mata kuliah pemberdayaan masyarakat, kami akan membawakan materi terkait strategi dan tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelum itu, izinkanlah saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hilda, lalu yang kedua ada Rista, lalu yang ketiga ada Dani Yusfi Ahadi, lalu ada Alfiana Syafitri, Adela Putri Amalia, dan saya sendiri Adina Islamihak. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita ke materi yang pertama, yaitu adalah konsep strategi dan tahap pemberdayaan masyarakat yang akan dibacakan oleh Hilda. Silakan Hilda. Oke, terima kasih untuk Adina atas waktunya. Di sini aku akan membacakan tentang konsep strategi dan tahap pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartiko 2003, pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada di semua stakeholder, individu, kelompok, maupun kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan. Tahapan pemberdayaan masyarakat adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilda. Lalu yang selanjutnya adalah 3 aras pemberdayaan masyarakat yang akan dibacakan oleh Vina. Oleh Adela maksud saya. Silakan untuk Adela. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang 3 aras pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Yang kedua, aras meso, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem belajar sistem strategi karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adela. Lalu, untuk materi yang selanjutnya, yaitu adalah 3 syarat strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dibacakan oleh Alfiani. Silakan Alfiani. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 3 syarat pemberdayaan. Yang pertama, restrukturisasi kelembagaan komunitas. Tatanan dasar yang mengatur kehidupan komunitas perlu diorientasikan dari pola feodalistis dan kolonial, atau pemerintah yang kuat dan paternalistik, ke pola pemerintahan yang lebih profesional dan masyarakat yang dinamis. Tatanan baru perlu menjamin kebebasan masyarakat berekspresi dan mengembangkan inisiatif lokal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasinya. Masyarakat harus menjadi subjek dan penentu utama dari segala kegiatan pembangunan dalam arti yang sesungguhnya. Yang kedua, meninjau kembali segala kebijakan yang memperlemah kebudayaan masyarakat dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih memihak pada upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa untuk memperbaiki nasib sendiri. Yang ketiga, pada program pendekatan top-down harus segera diganti pendekatan bottom-up.
Tercerminnya dari mekanisme pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program, istilah program pengembangan masyarakat seharusnya tidak lagi berkonotasi program masuk desa, melainkan program dari desa. Artinya, dalam segala kegiatan pembangunan desa masyarakat desa itulah yang menjadi subjek dan pelaku utama, mulai dari penjajakan, masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, sampai pemanfaatan hasil-hasilnya. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan menerima kegagalan maupun keberhasilan program secara bertanggung jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Lalu yang selanjutnya adalah terkait tahapan atau tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang akan dibacakan oleh Dani. Silakan Dani. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahap pemberdayaan masyarakat. Untuk tahap pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah tahap seleksi lokasi. Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan dengan sangat baik. Lalu yang kedua adalah sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat pada masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian pada masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program. Lalu yang ketiga adalah proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini terdiri dari kegiatan kajian keadaan pedesaan partisipatif, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Lalu yang keempat ada pemandirian masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidupnya. Artinya, bahwa peran tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim pemberdayaan kelompok sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak tentu. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang akan berjalan terus-menerus. Seringkali kegiatan memerlukan waktu dan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dani. Untuk materi selanjutnya adalah tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto. Kepada Rista, silakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahap-tahap atau langkah yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama penyimpangan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. 2. Tahapan pengajian. Pada tahapan ini yaitu proses pengajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan. 3. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Sebagai area perubahan Exchange Again secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi. 4. Tahapan performalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan. 5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam upaya ini, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. 6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan. Sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. 7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek baru segera berhenti. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih kepada Rista. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak terkait pemateri dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Untuk selanjutnya kita lakukan diskusi di kolom
komentar maupun di forum diskusi Elena. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.